Tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 3, manusia dan benda di lingkungan. Pembelajaran 2. Rabu pagi, Edo bersiap-siap berangkat ke sekolah. Edo memakai baju batik yang merupakan seragam identitas sekolahnya. Sebelum berangkat, Edo tidak lupa menyantap sarapan pagi dan minum segelas susu yang telah disiapkan oleh ibunya. Pagi itu, Edo berangkat sekolah. Tidak lupa, Edo berpamitan dengan ayah dan ibunya. Sesampainya di sekolah, Edo belajar mengenai iklan. Edo dan teman-teman mengamati sebuah iklan dari selebaran yang dibawa oleh ibu guru. Pada pembahasan tentang iklan sebelumnya, kamu telah mengetahui tentang pengertian iklan, ciri-ciri iklan, dan bentuk-bentuk iklan di media cetak. Sekarang, kamu akan mempelajari tentang unsur-unsur iklan dan ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam pembuatan iklan di media cetak. Agar dapat menarik perhatian khalayak, iklan dalam media cetak memiliki ciri-ciri bahasa sebagai berikut. 1. Menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. 2. Menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. 3. Menggunakan kata konotasi positif. 4. Isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Setelah mempelajari dan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan iklan, Edo dan teman-teman beristirahat. Edo dan Dayu pergi ke kantin sekolah. Mereka membeli segelas teh manis. Edo memperhatikan saat ibu kantin membuat teh manis. Teh manis dibuat dengan mencampurkan gula pasir dengan air teh, kemudian diaduk rata. Setelah ibu kantin selesai membuat teh manis, diserahkannya teh manis tersebut pada Edo dan Dayu. Setelah membayarnya, mereka segera menikmati teh manis sambil duduk di kantin sekolah. Kamu tentu masih ingat tentang pengelompokan zat menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri atas unsur dan senyawa. Kali ini, kamu dapat mempelajari tentang zat campuran dengan lebih terperinci. Simaklah penjelasan berikut. Saat ibu kantin membuat teh manis untuk Edo, berarti ibu kantin membuat suatu campuran. Campuran yang dibuat oleh ibu kantin yaitu campuran antara gula pasir dan air teh sebagai pelarut. Kamu juga dapat membuat campuran sendiri. Misalnya, saat kamu membuat susu, kamu akan mencampurkan susu dengan air. Saat kamu membuatkan kopi untuk ayahmu, kamu akan mencampurkan kopi, gula, dan air. Pada dasarnya, suatu campuran dapat berupa unsur dengan unsur ataupun unsur dengan senyawa. Komposisi unsur-unsur atau senyawa penyusun suatu campuran tidak tertentu. Sifat asli zat-zat pembentuk campuran masih tampak, sehingga komponen penyusun campuran tersebut dapat dikenali dan dapat dipisahkan lagi. Ada dua macam campuran, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Pada subtema sebelumnya telah dibahas hal tersebut. Edo dan Dayu sedang asik mengobrol di kantin sambil minum teh manis. Tiba-tiba terdengar bel berbunyi. Edo dan Dayu segera menuju ke kelas untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Pak Guru menunjukkan baju batik yang dikenakannya pada peserta didik. Pak Guru juga meminta peserta didik mengamati baju seragam batik yang sedang dikenakannya. Batik merupakan salah satu hasil karya seni rupa daerah. Apakah yang dimaksud dengan seni rupa daerah? Seni rupa daerah adalah cabang seni rupa. Seni rupa daerah memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah. Oleh karena itu, seni rupa daerah memiliki perbedaan dengan karya seni daerah lain. Karya seni daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional. Corak seni tradisional terdiri atas karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi berupa karya tekstil, misalnya kain batik, kain tenun, dan kain songket. Karya seni rupa 3 dimensi contohnya ukiran kayu, keramik, dan patung. Perhatikanlah gambar seni rupa berikut ini.
Karya seni daerah bercorak tradisional biasanya menggunakan motif yang bersifat turun-temurun atau selalu sama dengan sebelumnya. Daerah masyarakat pesisir pantai biasanya akan lebih didominasi dengan bentuk seni rupa bermotif ikan, gelombang laut, karang, dan kapal. Sementara daerah masyarakat pegunungan akan lebih didominasi dengan bentuk karya seni rupa bermotif buah, pepohonan, bunga, dan hewan-hewan. Secara umum, karya seni rupa daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bersifat kedaerahan. 2. Dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah, yaitu mengandung simbol-simbol dan bermakna. Kemudian, seringkali digunakan untuk upacara adat, agama, atau kebutuhan sehari-hari. Dan yang terakhir, dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan. 3. Corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah. Dipengaruhi juga oleh corak seni tradisional masyarakat setempat. Fungsi karya seni rupa daerah dibedakan menjadi fungsi individual dan fungsi sosial. 1. Fungsi individual sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan segala sesuatu, baik suka, duka, dan marah. Selain itu, karya seni juga sebagai media mengekspresikan cita-cita, pandangan hidup, watak, bentuk, corak bahan, dan juga teknik. 2. Fungsi sosial. Fungsi sosial sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan atau refreshing, sebagai media komunikasi, dan sebagai media keagamaan. Berdasarkan jenisnya, seni rupa daerah terbagi menjadi 2, yaitu seni murni dan seni terapan. 1. Seni rupa murni. Seni rupa murni adalah karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memerhatikan fungsi. Contohnya lukisan dan patung. 2. Seni rupa terapan. Seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsi namun tetap memperhatikan segi keindahan. Contohnya batik, ukiran kayu, gerabah, dan lain-lain. Karya seni daerah di Indonesia sangat beragam. Setiap daerah memiliki karya seni yang unik dan khas sehingga berbeda dari daerah lain. Mulai dari batik, tenun atau songket, ukir, anyaman, gerabah, hingga lukisan dan patung, semuanya memiliki ciri tradisional daerah asalnya. Beragamnya karya seni rupa daerah menunjukkan kekayaan budaya Indonesia. Dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan pada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.